Hello? Can you see me? Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Hai para pendengar Deso Sukawati, gimana kabarnya? Baik semuanya, mudah-mudahan baik semuanya. Ini ngomong-ngomong tentang Sukawati, itu artinya bisa macam-macam tuh. Suko itu kan berarti suka ya, bisa jadi menikmati, bisa menjadi hobi, bisa menjadi bagian dari yang mengalami. Dan wedi itu di beberapa daerah di Jawa bisa ada bermacam arti juga. Yang terutama jelas itu satu takut, yang kedua pasir. Jadi suka pasir. Nah, kalau suka pasir nih artinya juga kemana-mana kan. Bisa aja kalian itu adalah salah satu kontraktor ya kan. Atau memang yang menggali pasir di mana-mana. Atau yang suka datang ke kuburan. Who knows? Well, saya di sini mau berbagi berbagai cerita. Ada cerita yang relate tentang kenapa saya ada di sini. Juga ada beberapa cerita yang saya pernah dengar secara tidak langsung. Jadi ada banyak hal yang menakutkan kan di dunia ini. Ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat tapi kita tidak tahu seperti apa motivasinya, seperti apa tujuannya. Dan biasanya orang-orang, kalau kita ngomong konteks yang terlihat berarti ada wujudnya, berarti manusia kan. Dan biasanya orang-orang itu agak sedikit beda dibanding yang lain karena mereka di atas, nalarnya itu bukan artinya di atas, tapi punya pemahaman yang beda dengan yang lain. Melihat dunia dengan cara yang beda. Jadi tidak dianggap abnormal. Ada yang abnormal bisa ke level berguna, yaitu menjadi orang jenius, menciptakan sesuatu yang baik untuk khalayak umum. Ada yang abnormalnya tidak bisa diterima, akhirnya dianggap punya arahnya mungkin bisa dibilang masalah mental. Karena dia punya persepsi beda tentang dunia. Jadi buat mereka yang seperti itu, ada yang dibantu dengan treatment, dan semoga lekas selesai buat mereka yang mengalami itu. Ada yang kasusnya beda, bukan lagi masalah mental yang seperti bisa diobatin, tapi ada yang sudah kasusnya benar-benar bisa dibilang lunatic atau gila. Jadi ada studi contoh kasus nih. Di salah satu rumah sakit jiwa ada satu pasien yang di sana. Ketika dia ditanya kenapa dia berada di sana, dia selalu menyalahkan kedua orang tuanya. Bahwa dia ada di sana karena keputusan yang diambil oleh orang tuanya. Jadi orang-orang yang mendengar ceritanya berpikir bahwa dia dimasukkan secara paksa. Dan itu terus berkembang ceritanya. Dia akhirnya menemukan beberapa alasan-alasan lain kenapa dia dimasukin, kapan dia dimasukin, dan sekejam apa orang tuanya ke orang ini. Sehingga sampai punya keputusan untuk memasukkan anaknya ke dalam rumah sakit itu. Salah satu pendengarnya yang tertarik dengan ceritanya dia karena menganggap bahwa dia victimnya di situ, bahwa dia korbannya, meluangkan waktu untuk bertanya lebih tentang kenapa dia ada di sana. Dalam proses dia bercerita, ketika orang lain tidak ada di sana, tiba-tiba orang ini bilang ke si pendengar yang tertarik terhadap ceritanya itu, ini buat diantara kita saja ya, quote on quote. Sebetulnya saya ada di sini karena saya menyudahi hidup adik perempuan dan ibu saya.
si pendengarnya kan langsung bingung. Jadi siapa orang tua kamu? Sebenarnya mereka tidak ada. Jadi yang orang tua kamu yang mana? Ya yang ibu saya yang saya sudahi hidupnya, dan yang adik juga yang saya sudahi juga hidupnya. Bapak kamu sudah duluan tidak ada. Jadi itu cerita ya saya buat agar saya bisa ada di sini. Agar saya bisa di sini dan tidak di tempat lain. Kebayang gak warga Sukawati, kalau kita bisa bertemu sama orang yang mempunyai persepsi dunianya seperti itu, dia mampu menciptakan kebohongan selama itu dalam kurun waktu jangka sepanjang itu, dan dia bisa benar-benar bukan hanya berbohong, tapi hidup dalam kebohongannya. Bukankah itu sebuah hal yang menakutkan ya? Bukankah itu sebuah wujud yang kita bisa lihat, tapi sebetulnya kita belum melihat apa-apa dari apa yang kita lihat? Bagi saya itu menakutkan. Bagi saya itu terrifying. It's scary. Karena apa yang kita lihat tidak sebetulnya yang kita lihat. Nah, ngomong mengenai lihat dan tidak dilihat ini, personally waktu saya pernah mengalami, ini waktu kejadian saya syuting ya, dengan direkturnya namanya Awi. Ini project pertama kita. Di film itu saya memerankan karakter sebagai negosiator terhadap victim atau korban, dan spirit atau ghost atau apa yang menurut korban meneror mereka. Jadi saya negosiatornya. Korban maunya apa, si spirit ini maunya apa. Karakternya dibuat ceritanya dia tidak bisa melihat apa-apa karena ada luka di matanya. Jadi matanya saya dalam satu produksi syuting itu ditutup. Saya datang ke lokasi, mata ditutup. Sampai selesai syuting, malam dibuka, baru kelihatan semuanya pulang. Jadi selama syuting, makan disuapin, ke kamar mandi ditemenin, karena saya gak bisa ngeliat apa-apa. Cuman ada 2 titik lubang kosong yang kalau saya mau ngeliat di titik lubang kecil itu, saya harus nengok begini, baru saya ngeliat bisa lurus. Dan yang satunya di sebelah sana, saya harus nengok begini, baru bisa lihat lurus. Karena memang bentuk topengnya itu seperti itu. Jadinya susah untuk ngeliat apa-apa. Dan kita syutingnya film horor. Di lokasi namanya film horor, pasti banyak yang teriak-teriak karena itu cerita film horor. Artinya pemain-pemain lain ceritanya dalam ceritanya nih ketakutan dan segala macam. Sudah pasti ada yang cerita yang serem-serem. Sudah pasti ada situasi yang di-create supaya ceritanya jadi serem. Sedangkan saya di situ dalam prosesnya kita syuting itu, saya nggak ngelihat apa-apa. Saya bukan hanya nggak ngelihat apa-apa, saya tidak tahu saya duduk di mana, saya tidak tahu saya duduk dengan siapa, saya tidak tahu saya ada di mana selama kita syuting. Jadi waktu kita main, saya harus ngafalkan berapa langkah saya maju ke sana, berapa langkah saya geser kemana, dan saya harus tahu di mana kamera berdasarkan langkah yang saya hafalkan selama kita syuting. Ya jadi ya sering banget saya nginjek pemain lainnya, nginjek kakinya mereka, nginjek sepatunya mereka, sendalnya mereka, bajunya mereka, karena emang saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Kebayang nggak di satu lokasi film horor, saya nggak bisa ngeliat apa-apa dan semuanya situasinya dibuat horor. Itu takutnya minta ampun sih buat saya. That's another point. Ketika kita hanya bisa mendengar tanpa mengenali apa yang kita dengar. Jadi ketika pemain lawan main saya itu dia ketakutan dan suara menakutkannya itu begitu nyatanya, begitu real ya.
Saya itu nggak tahu dia takut karena situasinya atau takut karena dia melihat sesuatu. Dan ketika dia bergerak, ketika dia takut dia bergerak lari, saya nggak tahu dia lari kemana, dan saya nggak tahu apakah dia takut itu menurut cerita dia lari beneran karena takut sesuai karakter, atau dia beneran takut dia ngelihat sesuatu. Di situ saya hanya bisa berpegang terhadap apa yang saya percayai di agama saya. Yang kedua, saya harus stay in character. Artinya takutnya saya pun saya harus bernegosiasi bentuknya nih dengan apa yang ditakuti sama lawan main saya. Kebayang nggak? Ini saya nggak tahu dia takut beneran apa enggak. Tapi saya harus membuat seolah-olah yang dia takuti itu saya lagi ajak ngobrol. Kebayang nggak kalau misalnya saya lagi ngobrol itu mau dalam in character ya, tiba-tiba ada yang nyaut. Kebayang nggak takutnya saya kayak gimana? That's another thing. Do you see what I see? This is the other way around. I hear what I don't see. Itu another level of takut. Karena yang saya dengar nyata. Jadi memang manusia secara kodrat, ketika salah satu panca inderanya dikurangi, manusia secara tidak langsung akan berusaha menggunakan panca indera lainnya. Misalnya di situ jelas mata saya ditutup. Mau tidak mau, penciuman saya dan pendengaran saya jadi dioptimalkan sama badan saya sendiri. Bukannya saya punya ilmu ya. Itu memang respon bagian dari tubuh manusia. Jadi selama kita proses syuting 2 minggu lebih, mau tidak mau penciuman dan pendengaran saya jadi lebih responsif. Jadi kalau misalnya di adegan ada yang bakar dupa, ada yang segala macem, saya itu nggak tahu itu lagi bakar dupa atau emang saya lagi nyium bau yang aneh. Kebayang nggak takutnya kayak gimana? Dan ketika si pemain itu teriak, takutnya dia itu lebih real di kuping saya ketimbang saya tahu itu bagian dari adegan. So, buat kalian para ahli waris Desa Sukowati, mungkin kalian pernah ngalamin ini juga, mendengar sesuatu yang tidak kalian bisa lihat atau memang di posisi kalian tidak bisa melihat. Dan posisi tidak bisa melihat itu tuh adalah hal yang umum buat kita semua ya. Karena gak banyak manusia yang mempunyai, saya gak bisa bilang kelebihan, tapi yang mempunyai cara atau mempunyai informasinya, artinya bisa diaplikasikan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Artinya hal ini lebih umum terjadi ke semua orang. Mereka mendengar sesuatu yang tidak mereka bisa lihat. Dan ketika itu berbicara lewat panca indera kita nih ke kita, otak kita tuh bisa nerjemahinnya macam-macam. Pikiran kita tuh bisa larinya kemana-mana. Dan kita sebenarnya takut, bisa dibilang karena ditakuti oleh pikiran kita sendiri. Karena sebetulnya ruang itu tuh adalah ruang imajinatif. Dan ruang imajinatif tuh punya hak semua manusia. Mereka punya caranya sendiri untuk berimaji. Apa yang tidak terlihat tuh bentuknya macam-macam di pikiran mereka semuanya. Begitu juga dengan saya. Ya kalian mungkin lebih ngerti lah. Karena kalian kan ahli waris Sukowati. Nah, tadi cerita tentang si individu itu yang ada di rumah sakit gila tuh kebetulan masuk banget sama peran yang di podcast saya mainkan ini. Karakter yang saya mainkan itu kebetulan memang dia ditaruh di rumah sakit jiwa. Dan setelah saya dapat kesempatan memainkan perannya, cari tahu tentang perannya, memang dia punya cara pandang yang beda terhadap dunia, terhadap apa yang dia lihat sehari-hari. Cara pandangnya dia itu sebenarnya menurut saya setelah saya memerankan, menurut saya itu jujur banget cara pandangnya. Masalahnya standarisasinya beda dengan orang normal. Jadi ketika dia bilang itu salah, kita mungkin orang normal punya standarisasi toleransi. Dia enggak. Menurut dia salah, salah. Hukum salah adalah
ini, ya harus dihukum dengan cara itu. Benar, menurut umum benarnya seperti apa, menurut dia mutlak harus seperti ini. Gak ada toleransi. Ketika ada negosiasi ke arah sana, dia tolak. Dia hanya mengejar dua sisi, benar dan salah. Nah, karena pemahaman itu cukup pelik, tidak semua orang bisa, akhirnya dia berusaha menyampaikannya lewat istilahnya tuh teka-teki ya. Lewat teka-teki. Nah, orang yang bisa membuat teka-teki itu dia harus tahu pertanyaan dan harus tahu jawaban dan dia harus tahu prosesnya orang berpikir supaya sampai ke jawaban itu. Artinya, cara berpikirnya utuh, lengkap dari hulu ke hilir. Artinya, karakter ini karakter pandai, karakter pinter. Karena dia bisa melihat semua sisi sehingga dia bisa bikin permasalahan itu menjadi bentuknya teka-teki. Dan ketika itu menjadi teka-teki, jawaban bisa menjadi pertanyaan, pertanyaan bisa menjadi jawaban. Bisa diputar-putar sama dia. Karakternya seperti itu. Dan karena dia berpikirnya seperti itu, dia punya proses pembenaran yang mutlak. Dia punya proses salah itu salah, gak ada toleransi. Jadi bohong itu menurut dia adalah proses. Bohong itu adalah bagian dari teka-teki. Bohong itu buat dia adalah permainan. Nah, kalau ada karakter kayak gitu dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita temuin, saya serem sih ketemu yang gitu. Karena nalarnya 180 derajat beda dengan kita. Bagi mereka bohong itu proses. Proses untuk mendapatkan kebenaran. Nama karakternya The Riddler. Dia itu salah satu penjahat musuhnya di cerita-ceritanya Batman. Dan baru kali ini dengan gaya cerita Batman yang sekarang, mereka akan agak lebih gelap ya. Artinya berusaha menyampaikannya sejujur-jujurnya. Pahlawannya dibuat punya celah. Pahlawannya dibuat seperti manusia. Musuhnya pun dibuat motivasinya manusiawi. Jadi karakternya semakin gelap, karakternya semakin nyata, dan kita bisa relate karena motivasinya sesuatu yang kita bisa sadari. Yang kita bisa, kasarnya kalau baca koran tuh, iya ini orang bisa dimengerti karena motivasinya kita kenal. Kita pernah ngalamin itu. Di cerita Riddler kali ini, Riddler itu secara tidak langsung nanti dia ada di titik semu, ada di titik abu-abu. Apakah dia menjadi yang membantu Batman, atau dia yang mempermainkan Batman, atau dia adalah penjahat sesungguhnya. Karena kepandaian si Riddler ini memposisikan dirinya. Nanti di mana posisi Riddler? Apakah dia musuh sejati? Apakah dia musuh mutlak? Ataukah dia yang membantu? Apakah dia yang menolong prosesnya Batman mencari kebenaran? Itu semua tergantung kalian yang dengar. Kalau misalnya kalian ingin dengar, kalian bisa dengarkan di podcast di Spotify mulai tanggal 3 Mei 2002, gratis. Judulnya adalah Batman Bangkit. Nanti mudah-mudahan kalian bisa mengenali suara saya sebagai The Riddler. Dari sutradara Awi Suryadi. Kehidupan saya terasa seperti mimpi. Aryo Bayu sebagai Bruce Wayne. Otopsi dilaksanakan oleh Dr. Bruce Wayne. Saya belum selesai dengan mayat ini. Alex Abad sebagai The Riddler dan Aureli Moramans sebagai Cal. Tidak perlu sembunyi lagi. Ikut saya. Batman Bangkit premier 3 Mei. Follow dan dengarkan gratis hanya di Spotify.